Hai, catat tanggal hari ini. Percaya saya, dalam beberapa minggu ke depan, kita akan melihat kehebohan besar di negeri ini. Kehebohan dari robot trading yang telah menghimpun dana masyarakat dalam jumlah yang luar biasa besar. Barangkali salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kita akan melihat keributan-keributan, selisih paham, fase denial, pembelaan tak masuk akal. Lalu kita akan melihat penyesalan-penyesalan, nangis bombay, lapor-melapor. Ini adalah sinetron khas Indonesia saat sebuah bisnis Ponzi skala besar masuk ke dalam fase game over-nya. Di video ini, saya akan membahas topik mengenai akhir perjalanan dari robot trading abal-abal berbalut MLM berskema Ponzi terbesar di Indonesia. Saya akan menunjukkan ciri-ciri dan karakteristiknya secara presisi. Seluruh babak yang sebentar lagi dapat dan akan kita saksikan bersama-sama. Begitu khas, begitu menyengat, begitu membosankan, begitu melulu, namun terus saja berulang. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk memberitahu apa yang harus kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu orang yang terjebak di dalamnya, serta pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa ini. Mari kita mulai. Sebelumnya, hampir 3 bulan yang lalu, saya sudah mengingatkan tentang sebuah peristiwa besar yang akan terjadi dari fenomena robot trading abal-abal berskema Ponzi yang beberapa tahun belakangan begitu populer di Indonesia. Dan tak perlu menunggu waktu hingga bertahun-tahun lamanya, skema Ponzi itu saat ini ternyata telah menemui gelembungnya yang mengerikan. Sesungguhnya membuat prediksi mengenai skemnya sebuah skema Ponzi adalah hal yang mudah, sangat mudah malahan. Sebab tak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan skemnya sebuah bisnis berskema Ponzi. Lalu pertanyaannya, sejak kapan kita dapat melihat jika robot trading yang populer itu adalah sebuah money game berskema Ponzi? Jawabannya, sejak orang-orang menjadi tuli dan buta, sejak semua orang menjadi ahli forex dadakan, sejak wajah-wajah lama pemain Ponzi ikut serta di dalamnya, sejak kebanyakan orang menjadi begitu serakah, sementara mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Selain itu, gimmick-gimmick khas dari sebuah money game tercium begitu menyengat dari robot ini. Rekayasa-rekayasa yang sulit dijelaskan, profit konsisten yang tak masuk akal, broker abal-abal kurang ajar, testimoni-testimoni jualan mimpi, dan semua bentuk persetujuan membabi buta atas segala sesuatu yang sebetulnya merupakan masalah. Dan menyadarinya sekarang adalah hal yang terlambat. Saat sebuah skema Ponzi bertemu dengan gelembungnya, catat kata-kata saya, 99,9% kemungkinan besar uangmu tak akan kembali. Tapi bahkan sudah seterang benderang ini, masih akan ada banyak orang yang tidak percaya. Inilah episode-episode yang terus berulang dan terasa begitu membosankan dari skema Ponzi. Sebuah skema Ponzi akan menjadi scam pada waktunya. Semakin cepat sebuah bisnis Ponzi berkembang, semakin cepat ia akan scam. Orang-orang waras selalu dapat menyaksikan pertanda saat sebuah bisnis akan scam. Sesuatu yang sayangnya tidak dapat dilihat atau didengar oleh para anggotanya yang telah menjadi buta dan tuli. Maintenance atau pemeliharaan sistem adalah gimmick yang paling sering digunakan terutama pada bisnis Ponzi berbasis online. Selain itu, beberapa kendala terutama pencairan uang dan penarikan dana juga kerap terjadi. Lalu dalam seketika, akses tak lagi dapat dilakukan. Maintenance berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Semua aktivitas berhenti seketika. Setelahnya, akan muncul pengumuman-pengumuman dari manajemen yang berisi alasan-alasan atau janji-janji yang sebetulnya begitu basi, tapi terdengar sangat merdu oleh anggotanya yang tolol. Ini adalah fase jantungan dalam skema Ponzi. Belakangan, fase ini juga sering dilakukan dengan menunggangi momen-momen tertentu, terutama yang berhubungan dengan perizinan, regulasi, dan aturan pemerintah. Di fase ini, gerasa-gerusu kecil akan terjadi, namun mayoritas masih tetap tenang dan bersabar. Dulu, waktu diajak join robot abal-abal itu, kamu pernah diberitahu kalau duitmu pasti aman dan bisa ditarik kapan saja seandainya pun yang punya robot kabur karena uangmu diletakkan di broker terpisah. Bukankah itu yang jadi salah satu alasan kamu berani meletakkan uangmu di sana? Bukankah itu juga kalimat yang sering kamu gunakan saat memprospek teman-temanmu yang culun itu? Sekarang kenyataannya berbeda, dan kamu jadi amnesia. Well,
Pepatah mengatakan, satu kebohongan akan menciptakan kebohongan yang lain. Itulah yang terjadi di fase ini. Beragam kebohongan dan tipu daya akan dilakukan oleh manajemen, founder, dan para leader. Seni mengulur waktu, alasan yang dibuat-buat, pengumuman-pengumuman yang tak masuk akal, mencari-cari kesalahan pihak lain, semuanya akan mengisi episode ini. Tujuannya tentu untuk menenangkan para member yang semakin tak sabar. Namun tetap saja, di fase denial ini, masih akan ada banyak orang yang bebal dan tak mau percaya dengan kenyataan. Mereka masih menyimpan harapan. Episode ini dapat berlangsung cukup lama. Bayangkan saja, VTube, skema Ponzi berkedok aplikasi pencari uang, bahkan hingga setahun sejak maintenance-nya berlangsung, masih saja menyisakan anggota-anggotanya yang halusinasi, berharap uangnya dapat kembali. Di episode ini, pemilik Ponzi mungkin saja akan membayar uang para leader atau member yang berkoar-koar demi meredam suara yang berisik atau mengajak serta untuk terlibat dalam masalah. Jika itu yang terjadi, mereka kelak akan menjadi kaki tangan yang dapat menemani founder di dalam bui. Tapi apapun itu, seiring waktu, akan ada banyak member yang mata dan telinganya sudah terbuka kembali, lalu kita masuk ke fase berikutnya yang mirip sinetron. Diawali dengan banyak pengumuman untuk menenangkan, episode berikutnya adalah keheningan. Di fase ini, semua orang akan mulai tak sabar dan meluapkan emosi. Sebagian karena merasa telah dirugikan, sebagian yang lain karena tak tahan didesak oleh para downline-nya yang amarahnya semakin tak terkendali. Di sini kita akan melihat fans menjadi hater, para pemuja menjadi pembenci, para pelaku berubah menjadi korban. Tentu saja, lapor-melapor, nangis bombay, teriakan minta keadilan akan terdengar semakin sering. Tapi nasi sudah jadi bubur. Penyesalan tiada gunanya. So, apa yang dapat dilakukan? Sejujurnya, tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan. Untuk kedua kalinya saya katakan, 99,9% kemungkinan besar uangmu tak akan kembali. Ini adalah apa yang selalu terjadi pada skema Ponzi yang scam. Terimalah kondisi terburuk itu, agar kamu tak membuat dirimu yang sudah jatuh tertimpa tangga dengan mengikuti perintah-perintah omong kosong yang akan keluar dari leadermu. Satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah mencari keadilan dengan menandai wajah para leader, melaporkannya secepat mungkin kepada pihak berwenang, dan berharap mereka mendapatkan hukuman yang sepadan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, jadikanlah ini sebagai momentum untuk belajar dan memperbaiki dirimu sendiri. Ongkos belajar yang amat mahal memang, tetapi akan sangat berharga jika dapat kau jadikan pengalaman hidup yang mengubah mindsetmu. Sebab bagi kebanyakan orang lainnya, bahkan untuk pengalaman seburuk itu, mereka tak akan pernah belajar darinya dan terlalu sering lupa. Skema Ponzi membuat orang jadi amnesia. Otak dan hati yang telah mati akan membuat para pelaku Ponzi melompat dari satu permainan ke permainan lainnya. Inilah mengapa skema Ponzi mengubah manusia jadi orang yang begitu bebal, tak tahu malu, tak tahu diri, dan begitu buruk. Mental kepingin kaya instan, tergiur dengan iming-iming hasil pasti, yang penting cuan, itulah semua yang merusak dan sulit untuk diperbaiki. Maka belajarlah dari peristiwa ini, pengalaman orang lain, dan pengalaman diri sendiri. Sebab inilah orang-orang yang paling rugi. Orang-orang yang tidak pernah belajar apapun dari pengalaman dan peristiwa yang terjadi. Orang-orang ini akan menjalani skema Ponzi seumur hidupnya, lalu mati sebagai pecundang. Saya, Rianto Astono.